Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, salat berjamaah dan kita lanjut membahas kitabullah Al-Qur'an. Salat berjamaah adalah satu hal yang ditekankan oleh para ulama. Ulama sepakat untuk bisa kita itu menepati dan menjalankan sholat wajib itu secara berjamaah. Bahkan seperti Imam Ahmad itu sangat menekankan sehingga ya sholat itu wajibnya berjamaah. Itu sampai penekanannya seperti itu. Kenapa sampai beliau pernah punya pendapat bahwasanya sholat itu ya hendaknya wajibnya berjamaah karena di dalam Al-Qur'an itu ketika membahas sholat khauf ya. Sholat khauf itu kita pernah membahasnya ya di waktu kita ngaji Bulughul Maram ya. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut ya, dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, ya darurat. Itu tetap diperintahkan oleh Allah sholatnya itu berjamaah. Ya, jadi diatur softnya ketika sholat itu soft depan ketika ruko sujud apa itu beda dengan soft belakangnya. Ya, ketika yang satu soft itu sujud, yang belakang itu siaga. Ya, ketika yang belakang itu ngikutin sujud, yang depan gantian yang siaga. Nah itu dalam keadaan darurat saja, dalam keadaan takut saja, perintah sholatnya itu masih berjamaah. Gimana kalau tidak darurat? Padahal kalau darurat itu kan mending, udahlah lu dulu sholat, gitu ya, saya tak jaga-jaga, gitu ya. Itu ternyata ulama nggak begitu. Ya, bahkan Allah memerintahkan dalam kondisi segenting itu, sholatnya berjamaah, meskipun cara sholatnya dibuat agak unik secara fikihnya ya tidak sama dengan sholat yang ketika dalam keadaan aman ya. Jadi dalam keadaan yang sudah istilahnya bertaruh nyawa Allah saja masih memerintahkan sholatnya dalam keadaan berjamaah. Itu di Al-Quran disebutkan tentang sholat khauf dan dijelaskan di kitab Bulughul Maram itu lebih detail itu caranya, depan berdiri, belakang sujud atau nanti gantian depannya sujud belakang masih jaga-jaga berdiri gitu ya. Nah, maka dari situ ya seperti Imam Ahmad itu menekankan nggak ada sholat itu tanpa jamaah. Orang khauf saja itu harus jamaah gitu ya. Gimana kalau keadaannya aman itu lebih harus berjamaah gitu ya. Itu qaul walaupun nanti setelah secara fikihnya ya, fikih apa itu ya sholat sendirian itu juga sah gitu ya. Kita langsung saja bahas surat Az-Zariyat kemarin sampai ayat ke 14 ya. Sekarang ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, berada dalam kebun-kebun surga, wa uyun, dan mata air surga. Akhidina, ya, mereka itu mengambil apa-apa yang atahum, datang pada mereka atau mendatangkan kepada mereka itu Rabbuhum, Tuhan mereka. Jadi mereka mengambil apa yang Tuhan mereka datangkan kepada mereka. Apa-apa yang dihidangkan kepada mereka. Innahum, sungguhnya mereka orang yang bertakwa itu atau al-muttaqin, qabla dzalika, sebelum itu mereka adalah muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Kanu, adalah mereka qalilam minal lail ma yahjaun. Qalilama itu menunjukkan amat sedikit. Ya, qalilama itu kalau seperti di surat apa nih, qalilama tu'minun, amat sedikit kalian beriman gitu ya. Jadi qalilama minal laili yahjaun. Ya, tapi kemudian disisipkan ini. Qalilan minalaili ma yahjaun. Ya. Qalilam, amat sedikit, minalaili, dari waktu malam, ma yahjaun, ya, mereka itu tidur. Ya. Wabil ashari, dan pada waktu sahur, ya, hum, mereka itu yastaghfirun, sama-sama apa namanya, beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Wafi amwalihim, dan dalam harta-harta mereka itu hakun, ada hak, lisaili, bagi para peminta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak kebagian, orang-orang yang tidak kebagian rezeki. Ya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Baik, ini kisah tentang orang takwa, ya. Jadi ayat selanjutnya ini berkisah tentang orang takwa. Sebelumnya berkisah tentang hari kiamat, ya, dan orang kafir yang masuk ke dalam neraka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian ini membahas tentang orang takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa dalam kebun-kebun surga dan mata air. Jadi balasannya itu spesifik, ya. Dimanapun ayat itu yang namanya surga selalu digambarkan dengan kebun-kebun dan mata air. Ada yang tajri min tahtiha al anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu ya. Karena memang watak dasar manusia itu ya senang dengan yang seperti itu. Apakah dia tinggal di daerah yang banyak air atau sedikit air, itu semuanya suka. Jadi bukan lantas kemudian dianalisa, oh ini ya karena orang-orang Arab itu daerah tandus, ya gambaran surganya kebun-kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada mata air. Tidak seperti itu. Ini karena yang namanya kebun, mata air itu orang dimanapun, mau tinggal di kutub utara sana, di Katulistiwa, di padang pasir, semuanya senang dengan kebun dan mata air. Ya. Bedanya mata air sama sungai-sungai, kalau sungai kan mengalir. Ya, ada beberapa sungai di surga itu yang disebutkan sesuai dengan isinya, ya, ada sungai susu, jadi surat Muhammad kemarin kita sudah bahas, ya. Ada sungai susu, madu, homer, dan juga ada yang sungai air biasa yang rasanya tidak berubah. Ya, jadi air kan kadang-kadang rasanya gimana, ini airnya tidak berubah dan selalu tawar dan segar. Nah, itu jenis-jenis sungai yang ada di surga. Tapi kalau mata air, ya, sumber-sumber air. Ada lagi telaga, telaga besar yang disebut telaga Al Kausar, yang itu pernah kita jelaskan juga, gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Itu artinya memang disediakan untuk ya sejumlah ahli surga, ya. Jadi ahli surga itu berarti banyak, ya banyak. Makanya jangan jangan pesimis. Ya, disediakan gayung sejumlah bintang di langit itu kan berarti jumlahnya banyak, ya, kita berharap salah satunya dapat gayung itu gitu. Jadi jangan jangan terlalu pesimis, wah ini pesimis banget begini begitu. Enggak, ya. Surga itu masih luas, masih terbuka. Bahkan ketika Rasul itu menghasung tentang surga, ayo jangan malas kita tanami surga. Dengan apa? Dengan kalimat thayyibah.
Tidaklah satu kalimat thayyibah diucapkan kecuali satu pohon surga itu ditanam. Nah, itu cara bercocok tanam di surga itu begitu. Cocok tanamnya di sini. Ya ngaplingnya itu di dunia. Ya, kalau sudah di akhirat nggak bisa ngapling, udah telat, ya udah istilahnya sudah sold out. Ya, begitu mati itu sudah sold out gitu ya. Kalau di apa namanya, kita sering lewat kan di jalan-jalan, ada baliho gitu ya, menawarkan entah itu rumah, entah itu ya apa namanya, KPR dan lain sebagainya. Itu ya diiming-imingi orang, tenor sekian tahun, bunga kecil, ya nggak perlu DP gitu ya. Ada yang DP nggak perlu PPN gitu, ada yang dijamin ini, dijamin itu. Nah terus agar orang cepat-cepat beli, naik harga bulan Oktober. Wah, orang September kan tinggal berapa hari, orang diburu-buru untuk beli karena Oktober naik. Nah, nanti juga gitu, Oktober diganti baliho. Naik bulan November, wah itu orang diburu-buru. Ya biar segera beli. Ya, bahkan ada yang apa namanya, proyek perumahan, ya, satu, dua, tiga. Satu dijual, sold out. Nah, bikin yang kedua. Itu promonya yang sudah sold out itu. Promo ini sudah sold out. Tinggal yang proyek kedua. Silakan daftar. Itu orang diburu-buru, takut nanti sold out. Nah, tapi jarang ada orang yang buru-buru segera ngejar rumah di surga gitu ya. Karena ya jarang yang promo gitu ya. Jarang yang promo. Jadi semua amalan-amalan itu memang ya tergantung dari promonya. Ya makanya Allah tuh senang kalau ada hamba-hambanya yang mempromosikan apa namanya, dagangannya Allah. Dagangan Allah kan rumah-rumah di surga. Sehingga orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu Allah cintai. Ya, jadi mempromot apa-apa yang menjadi programnya Allah. Ya, karena sebagaimana yang orang jualan kapling-kapling perumahan itu gitu ya. Yang mempromot saja kan dibayar. Ya, istilahnya ada bagian yang namanya bagian marketing. Digaji gede. Ya, sekian persen dari apa namanya penjualan itu ya marketing. Bahkan bisa jadi gede. Ya, yang menyebabkan harga itu naik itu juga sebagiannya adalah cost marketing. Ya, seperti jualan mie, ya mie entah itu super mie, Indomie, atau mie sedap dan lain sebagainya. Kalau HPP-nya ya paling di 500-an. Ya mungkin bahkan di bawah 500. Ya, tapi kita beli kan 3,5 gitu ya. Ada yang beli ya paling enggak 3 ribuan. Ya tapi HPP itu paling 500-an. Ya kos yang bikin mahal apa? Ya marketingnya. Marketing itu bisa 1.500 sendiri itu. Ya dari kos produksi apa per piece mie-nya itu. Ya per piece mie-nya itu nggak akan mungkin lebih dari 1.000, di bawah 1.000, paling 500 sampai 600-an perak. Nah, keuntungannya 5 kali lipatnya, karena 5 kali lipat itu untuk marketing, untuk ini dan lain sebagainya gitu ya, iklan, muncul di TV gitu ya. Sekali ngiklan ya di TV yang prime time itu per detiknya itu sekian juta. Ya, jadi iklan itu hitungannya per detik. Dulu waktu masih ada prime time yang acara digemari gitu ya, biasanya tiap malam jam habis isya ya. Kalau sekarang orang kan sudah nggak terlalu seneng nonton TV, tapi nontonnya YouTube gitu ya. Itu makanya YouTube itu juga banyak iklannya. Orang masang iklan sekarang di YouTube. Itu sekali pasang rata-rata mereka per 15 detik. Ya, per 15 detik itu sekian ratus. Ya, jadi bukan puluh juta. Per 15 detik itu sekian ratus juta. Karena yang nonton banyak. Nah, itu pasang iklan mie di situ ya kelihatannya waduh iklan ganggu. Pindah saluran gitu. Itu yang masang bayarnya ratusan juta itu. Ya, karena memang memarketing itu ya digaji, dibayar mahal. Sehingga ahli-ahli dakwah yang memarketingkan ya rumah-rumah Allah di surga dan sebagainya ya kita harusnya ambil bagian di situ. Karena jatah apa namanya biaya marketing atau dakwah itu luar biasa besar. Ya, sehingga para nabi itu menjadi para manusia yang mulia-mulia. Ya, menjadi orang yang derajatnya tinggi. Kenapa? Mereka tuh marketingnya
Allah. Ya para nabi itu di market ya ayo dikabari ini ada tanah di surga, ini ada rumah di surga, kapling harga naik nanti gitu ya, makin susah nanti. Mumpung sekarang masih mudah, ayo gitu ya. Karena makin zaman ke sana makin rusak. Ya kan Nabi bilang begitu. Mumpung kalian masih sekarang ini longgar, segera beramal karena nanti akan datang zaman di mana itu kayak seperti kalau promo, ayo September, mumpung harga cuma segini, Oktober naik. Nah, itu Nabi itu ngomong juga gitu sama. Bedanya bukan masalah harga duit, tapi kemudahan-kemudahan di dalam beramal sekarang itu lebih mudah. Jangan ditunda karena besok lebih sulit. Sehingga selalu kita ingatkan akan datang satu zaman di mana orang itu begini. Itu menunjukkan kesulitan orang itu untuk beramal nanti di akhir zaman. Sekarang mumpun mudah segera ambil bagian. Nah, itu promonya. Karena dikabarkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kemudian akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan dari semua hidangan-hidangan surga, dari semua yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya adalah orang-orang muhsinin. Karena mutakin dan muhsinin itu ya sebenarnya sebutan lain. Ya sebagaimana kemarin kita sudah bahas gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu dengan redaksi yang hampir sama, bahkan sama gitu ya. Allah menceritakan tentang Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin di surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah itu disebutkan alif lam mim ya. Zalikal kitabul la raibah hudal lil muttaqin. Nah, itu mirip juga dengan di surat Luqman. Ya, surat Luqman itu surat ke-31. Di sana ya alif lam mim juga. Ya, kemudian Al-Qur'an itu hudalil muhsinin gitu ya. Jadi hudalil muhsinin ya. Coba dibuka di surat itu pernah kita bahas ya. Kita sedikit ngulang saja untuk membahas muttaqin dan muhsinin. Ya, di surat ke-31 ini Allah Subhanahu wa taala alif lam mim ya disebutkan di surat Luqman. Tilka ayatul kitabil hakim. Huda wa rahmatan lil muhsinin. Ya, hudan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muhsin. Orang muhsin itu sifatnya apa? Ayat selanjutnya bilang alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini kan mirip Al-Baqarah. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Sama gitu ya. Wa ulaika humul muflihun. Sama. Sama persis dengan yang di Al-Baqarah. Cuma Al-Baqarah sebutannya hudalil mutakin. Kalau di Luqman ini huda wa rahmatan lil muhsinin. Karena muhsinin dan mutakin itu derajat yang sepantar. Ya, derajat yang sepantar, yang sederajat gitu ya. Makanya orang mutakin di surga. Dulunya mereka orang muhsinin ya. Itu sebenarnya sepantar, cuma sebutan lain saja gitu ya. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, ini para ulama membahas ma ini kata ma qalilama ini beda-beda pendapat. Ya, ada yang menyebutkan tadi tafsir yang masyhur itu yang qalilama itu artinya amat sedikit. Ya, mereka adalah amat sedikit waktu malam itu tidur. Ada lagi yang yang mengartikan, menafsirkan amat sedikit dari waktu malam-malam yang lewat itu amat sedikit mereka itu tidak tidur. Ya, jadi maksudnya bukan. Dari waktu-waktu malam itu mereka amat sedikit tidur. Itu maksudnya adalah tidak ada, misalnya seminggu nih. Seminggu. Dari Senin sampai Minggu atau dari Minggu sampai Sabtu, amat sedikit dari malam-malam itu mereka itu tidur. Ya, amat sedikit tidurnya. Maksudnya tidak ada waktu malam yang tidur terus itu tidak ada. Mesti walaupun cuma sedikit, mereka ada sholat malamnya. Gitu loh. Paham ya? Jadi ada yang memahami dari waktu malam dalam semalam ya, itu mereka sedikit tidur. Itu yang banyak dipegang oleh para ulama. Jadi tidurnya cuma sedikit. Karena apa? Sibuk untuk qiyamul lain, sibuk bermunajat kepada Allah.
Tapi ada lagi yang menafsirkan dari waktu-waktu malam, dari sebulan misalnya atau seminggu, itu amat sedikit mereka itu tidur. Tidur itu maksudnya dari waktu-waktu malam misalnya dalam seminggu, ya paling hanya 1-2 hari yang mereka itu tidurnya itu banyak. Ya, tapi tetap menyempatkan walaupun cuma sedikit, walaupun cuma 2 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat witir, itu tetap mereka isi walaupun cuma sedikit dari waktu malam. Itu penjelasan ulama ada yang berbeda dari segi penafsiran qolilan tadi itu. Nah, makanya kalau yang sedikit tidur, nah ini memang orang-orang dulu itu mengisi waktu malamnya dengan banyak munajat. Lah apa kurang tidur nanti nggak sehat. Ya, jadi begini, dulu kunci kenapa tidur sedikit itu tetap sehat, ya, itu adalah karena mereka tidak punya jam. Ya, mereka tidak punya apa? Jam. Tidur itu, ketika kita tidur, itu tidak memiliki korelasi dengan waktu. Kita itu terpisah dengan waktu. Ya. Kalau kita ngantri dalam keadaan melek, waktu itu terasa. Semenit tuh, 2 menit, 3 menit, 5 menit itu terasa. Tapi coba ngantrinya tiba-tiba les gitu ya, ngantuk ketiduran. Tiba-tiba Pak sudah dipanggil gitu ya. Cepet banget ya gitu ya. Karena tidur itu tidak mengenal waktu. Ya, artinya orang yang ketika tertidur dia tidak terikat dengan waktu. Makanya Ashabul Kahfi tidur 300 ya 60 tahun ya 309 tahun ya. 309 tahun atau 300 tahun tapi tambah 9 gitu ya. Karena itu terkait sama Masehi dan Hijriyah ya. Jadi itu ketika tidur itu tidak merasakan lamanya. 300 tahun bangun-bangun nanya gitu ya sebagian mereka. Wah, paling ya cuma sebentar ini semalam doang gitu ya. Itu saling ah sudah kalau gitu ini mata uang buat beli aja. Beli mata uangnya sudah enggak laku. Ya, ternyata loh ini berarti tidurnya wah luar biasa, bareng lagi gitu ya. Bareng lagi tidurnya. Jadi tidur itu tidak terikat dengan waktu. Sehingga Allah kuasa untuk menjadikan tidur lama rasanya sebentar atau sebaliknya. Ya, sebalik karena memang tidak terikat sama waktu. Ada orang-orang yang dapat nap. Ya, nap itu tidur yang cuma dikit, ya. Kalau nggak hati-hati itu ketika pas apa namanya nyetir, itu ada yang namanya microslip. Ya, microslip itu tidurnya juga cuma sebentar gitu ya. Tapi itu kadang-kadang kalau kita masih selamat, nggak nabrak orang gitu ya. Itu bikin seger banget itu. Ya. Pas bawa setir itu tas tahu ya cuma mungkin 5 detik gitu ya. Les gitu, melek kaget gitu. Wah, itu kayak tidurnya kayak sejam. Habis itu seger banget karena udah mau nabrak pohon tiba-tiba dibanting setir gitu ya. Wah, itu seger tuh habis itu, dijamin itu. Kalau nggak seger ya kebangetan, ya. Nah, itu micro sleep gitu ya. Jadi atau ada yang tidur cuma les tapi wih, jam berapa nih? Cuma 5 menit, perasaan tadi lama banget. Nah, itu bisa. Makanya di surat Muzamil ya, itu di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gitu ya. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima allan tuhsu. Allah mengetahui bahwasanya kalian itu tidak akan mampu bisa menghitung malam. Ya, menakar malam. Jadi itu kan terkait sama ayat yang awal-awal yang tadi saya bacakan juga waktu sholat ya. Kumil laila ila qalila. Berdirilah waktu malam kecuali sedikit. Ya nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Jadi sedikit berdirinya itu ya kalau bisa lebih dari setengah, bahkan 2/3 malam itu berdiri. Sepertiganya boleh buat istirahat gitu ya, buat tidur. Setengahnya atau sepertiganya boleh istirahat, tapi setengah lebih atau 2/3-nya itu untuk berdiri. Nah, permasalahannya adalah saat itu tidak ada apa? Jam. Ngitung setengah dari mana kalau nggak ada jam? Ya, ngitung sepertiga dari mana? Jangan-jangan tidurnya lebih banyak. Jangan-jangan sholatnya cuma sedikit. Itu yang bikin
syariat itu jadi berat. Ya, "Qumi laila illa qalilan nisfahu." Itu zaman itu nggak bisa itu orang jalani. Akhirnya karena takut salah, sahabat itu emang bener-bener melek terus. Ya melek terus. Coba bayangkan jam 1 malam sama jam 2 malam, nggak ada listrik, nggak ada jam. Bedanya apa? Ya, nggak ada listrik, nggak ada jam. Jam 2 malam sama jam 3 malam, bedanya apa? Nggak ada. Ya, kecuali lihat bulan. Oh, tadi bulan di situ, sekarang agak geser. Waktu itu, ketika tidak ada patokan pergerakan, itu tidak akan terdetek bahwasanya kita berjalan dalam waktu. Waktu itu berjalan ketika ada pergeseran atau pergerakan benda. Ya, sekarang coba di ruangan. Di ruangan gelap, nggak ada jam, nggak ada apapun, ya cuma gelap. Terus tidur. Bedanya apa tidur sejam sama 2 jam? Ada bedanya nggak? Nggak ada. Les gitu bangun. Berapa lama ya? Gelap banget. Ini jam berapa? Nggak tahu. Ya. Jadi kita itu menganggap sudah cukup tidur atau tidak cukup tidur itu karena melihat pergerakan, entah pergerakan jam yang tadinya menunjuk angka 1 jadi angka 2 atau angka 3. Oh, 2 jam. Ya, atau entah pergerakan sinar matahari gitu dari sana sekitarnya 3 jam nih berarti kalau gerak segini ini gitu ya. Makanya orang dulu itu kenapa bisa bangun malam lama dan sebagainya, terus badannya sehat-sehat saja. Karena mereka tidak pernah menakar malam, tidak pernah menakar tidur. Tidur itu sinyalnya cukup atau tidak cukup itu dari sinyal tubuh mereka. Bangun kalau masih gini-gini masih telinga ya berarti belum cukup tidur. Bukan masalah ini berapa jam, bukan. Ya, sebenarnya orang modern pun ya masih menggunakan standar itu. Hanya masalahnya kalau orang modern bangun tidur udah badannya masih ngerentek, kurang tidur. Harusnya kan terus, tapi lihat jam. Waduh, udah jam segini gitu ya. Akhirnya bangun. Ya, jadi karena waktu itu tertakar, kita akhirnya tubuh kita tuh menyesuaikan. Akhirnya apa? Kurang tidur, kurang tidur, kurang tidur itu tidak dilunasi. Ya, sehingga jadi hutang tidur. Dan hutang tidur itu akhirnya apa? Ya memendekkan umur, gitu kan. Tidur itu seperti lampu dimatikan. Lampu ini kan ada lifetime-nya. Ya, lifetime. Lifetime itu eh umur nyalanya. Gitu kan. Makin lama nyala, makin cepat putus lampunya. Makanya orang suka begadang itu umurnya pendek. Ya karena lampunya sering nyala gitu ya. Kalau mau awet ya kalau nggak dipakai matiin gitu ya. Kalau nggak dipakai apa? Matiin lampunya awet. Ya, kayak lampu apa namanya? Infocus itu loh ya. Proyektor gitu kan. Itu kan waktunya ada yang jatahnya itu berapa ribu jam. Oh ini 20.000 jam gitu kan. Kalau sering nyala, sering dipakai presentasi, ya, ya paling berapa bulan, berapa tahun putus. Tapi kalau disimpan ya, seminggu sekali dipakai, oh lama itu awet. Makanya orang begadangan itu umurnya pendek gitu kan. Ya, ulama-ulama terdahulu itu rata-rata jarang yang umurnya panjang kalau yang benar-benar melekan malam gitu ya. Tapi sekali lagi tadi kecukupan tidur itu seringkali tidak terkait sama waktu, tapi asalkan kita memahami sinyal. Tapi masalahnya adalah sinyal tubuh itu sering kita khianati. Ya, sering kita khianati itu sebenarnya harusnya masih tidur lagi, tapi waduh urusan masih banyak, akhirnya nggak dibayar utang tidurnya. Nah, sehingga dulu itu yang namanya ulama itu ada koilulah, gitu ya. Koilulah itu adalah tidur siang. Tidur siang itu walaupun tidak benar-benar menambal kekurangan tidur malam, tetapi setidaknya ya kompensasi kekurangan tidurnya itu tercukupi. Karena tidur siang dan malam itu beda. Ya, tidur siang dan malam itu beda. Tidur malam itu recovery. Jadi semua yang rusak ketika siang itu ditambal dan diperbaiki itu waktu malam. Nah, kalau kita lewat tidur malamnya cuma sedikit, terus ditambal siang hari, tidur siang itu tidak akan bisa merecovery kerusakan sel. Ya, jadi yang begadangan itu
Tapi tidur siangnya cukup, itu tubuhnya makin remek itu biasanya. Jadi makin nggak karu-karu, walaupun tidurnya cukup, nasib malam itu nggak cocok. Ya, karena memang ayat Allah itu bilang, "Ja'alnal laila libasa, ja'alnan nahara ma'asya." Jadi Allah jadikan malam itu ya untuk istirahat, jadikan siang untuk cari nafkah. Nah, kalau yang cari nafkahnya malam karena ada shift, itu sebenarnya menyalahi settingan tubuh kita. Ya, sehingga akhirnya apa? Mesti punya banyak ya efek samping ke depannya. Tidak langsung. Ya, biasanya setelah sekian tahun itu baru terasa. Nah, kembali lagi kepada ayat ini, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Walaupun cuma sedikit tetap bangun malam. Itu satu ayat ditafsirkan seperti itu. Ada lagi yang menafsirkan ayat ini dengan malamnya itu bangunnya banyak, tidurnya sedikit. Nah, terkait sama penafsiran yang apa namanya, yang satu tadi, walaupun sedikit tapi tetap bangun malam atau sholat malam. Itu ada yang menafsirkan adalah sholat-sholat malam. Sholat malam itu adalah sholat yang dilakukan setelah isya. Karena ada ayat afsus salam, waat imut to'am, gitu ya. Wakumu bilail wana suniyam. Jadi afsus salam, sebarkanlah oleh kalian salam. Wa'atimu to'am, dan berilah oleh kalian makan. Wakumu bilail wana suniyam, dan sholatlah malam sedangkan manusia sedang tidur. Nah, makna dari kumu bilail, gitu ya, kum bilail wana suniyam itu adalah sholat sesudah isya. Jadi sholat isya yang ba'diyah itu, apa yang sering ngerjakan, itu sudah dihitung qiyamul lail. Ya, jadi tidak selalu misalnya kita nunggu 2/3 malam atau 1/3 malam yang terakhir, enggak selalu begitu. Pada isya, bapak-bapak selesai sholat fardu, mengerjakan ba'diyah, itu sudah masuk qiyamul lail. Ya, masuk dalam sholat, kriteria sholat malam. Bahkan tafsir hadis tentang tadi itu afsus salam, wa'at imut to'am, wa qumu bilaili wa nasuniyam, itu adalah maksudnya sholat setelah isya. Ya, atau kalau misalnya mau terakhir gitu ya, waktunya mepet, ya paling enggak 10 menit sebelum subuh sudah bangun, paling enggak ngerjain witir. Ya, 3 rakaat. Ada sahabat yang khawatir enggak bangun, witirnya dilakukan sebelum tidur 3 rakaat. Ya udah 3 rakaat tidur gitu. Masalah nanti bangun mau sholat malam ya silahkan. Oh, apa boleh? Boleh gitu ya. Sholat witir itu afdolnya akhir tapi tidak wajib. Jadi kalau misalnya kita hati-hati sholat witir dulu 3 rakaat, ya tiba-tiba jam 3 kebetulan kok biasanya nggak bangun gitu ya, bangun gitu, waduh ngapain tidur lagi sudah nggak bisa, tapi tadi udah witir, ya sudah sholat sholat malam saja, ya ndak ada larangan gitu kan. Lah terus witirnya gimana? Nggak usah witir lagi, tadi sudah witir, karena jangan jangan witir lagi, jangan terus, wah ini digenapkan dulu, jadi witir lagi gitu ya biar genap, terus sholat malam habis itu witir yang ketiga gitu ya. Kalau witirnya 3 kali kan jadi ganjil, ada nggak gitu? Nggak perlu ya, kalau mau sholat malam ya sholat aja, itu nggak ada masalah. Walaupun ya afdolnya witir itu di akhir, cuma karena tadi jaga-jaga sudah witir, ya udah bangun malam segera witir, apa segera sholat malam aja, nggak perlu witir lagi. Jadi ini orang muhsin itu sifatnya ini. Kemudian sifat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika ashar, waktu sahur, ya jadi sahur itu adalah bagian dari waktu malam. Ya, dia masih bagian dari malam. Itu mereka beristighfar. Nah, ini lucunya. Ya, bukan lucu ya, uniknya. Orang-orang yang takwa, orang-orang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, itu malah justru lebih banyak menyadari kesalahan. Ya, makin baik, makin menyadari dia itu banyak kesalahan. Orang yang tidak menyadari kesalahan, banyak dosa dan sebagainya, justru malah yang sebaliknya. Dia orang bodoh, nggak berilmu, itu jarang merasa apa? Salah. Ya, sama halnya dengan orang ketika ilmunya sedikit, itu pasti merasa pinter. Ya, karena seakan-akan sudah menguasai
semuanya, iso ngomong sembarangan, mau siapapun ditantang debat gitu. "Ayo ngapain ini?" Ya semua ahli ilmu ditantang debat, itu biasanya malah orang yang kosong. Sehingga ada istilah tong kosong berbunyi nyaring gitu kan. Makin kosong makin kenceng gitu. Tapi ya tadi kosong isinya. Nah, makin orang pinter, makin berhati-hati. Ya, ketika dia diajak debat atau berdiskusi dengan satu urusan, mungkin dia tahu, tapi ya tidak menyeluruh. Dia segera nyadar diri, oh mohon maaf saya ya tahu dikit-dikit, tapi saya bukan ahlinya. Jadi jangan berdebat sama saya, jangan nanya konsultasi sama saya karena ilmu saya untuk masalah itu sedikit. Itu biasanya malah justru orang yang berilmu. Ya makin menyadari ilmunya. Jadi makin banyak ilmu itu makin menyadari kalau ilmunya sedikit. Tapi kalau tadi yang tong kosong tadi itu makin gak berilmu, makin seakan-akan tahu semuanya. Sama halnya dengan muhsinin ini. Orang muhsinin hidupnya itu isinya berbuat baik. Tapi justru karena dia selalu mencari celah untuk berbuat baik, maka dia makin tahu bahwasanya potensi untuk berbuat baik yang lain itu besar. Ketika dia sudah berbuat baik itu, ada pengemis datang gitu ya. Terus ngerogoh kantong kan. Waduh, ini kasihan banget orang kelihatannya udah mau klenger gitu ya. Ya udahlah, apa namanya, seharusnya jangan duit ini kalau duit jalan nanti nggak nyampe ini pingsan ini gitu ya udah. Akhirnya tapi duitnya cuma dikit, ya 10.000. Dibeliinlah mungkin roti atau minuman, ini Pak ya, tapi dia nyesel, aduh coba tadi bawa 100, selain dikasih roti, minuman, ya masih ada sisa buat orang itu nanti jalan. Jadi ngasih 10.000 saja itu, dia nyesel. Coba tadi dikasih 100. Karena punya potensi nolong lebih banyak. Ya bisa nolong lebih banyak gitu. Jadi yang ada itu ketika sudah berbuat baik pun dia merasa seperti kehilangan potensi untuk berbuat baik lebih besar. Makanya istighfarnya itu istighfar yang model, ya Allah tadi itu ada orang, saya harusnya bisa begini kok saya enggak. Istighfar. Tadi itu saya harusnya bisa begini kok ini enggak. Harta saya nih banyak tapi sedekah saya cuma begini. Itu disesali. Masih di dunia sudah nyesal gimana nanti di akhirat gitu orang-orang gini ini. Jadi wabil ashari hum tahwirun. Sholat, udah sholat. Bukan orang yang nggak sholat, udah sholat. Sholat sunahnya juga ada, sholat malamnya rajin. Tapi tetap istighfar, ya Allah sholat saya ini diterima apa enggak. Takut saya gitu ya. Sholat saya tuh masih mikir ini gitu kan. Masih banyak minta. Jangan-jangan saya ini hanya memperalat sholat buat minta-minta. Sebenarnya urusannya nafsu saya aja ya Allah. Gitu. Ya, sholat saya itu hanya nafsu saya saja ya Allah. Itu sampai mendalam pembahasannya gitu ya untuk dirinya. Ya. Kita kan kadang-kadang jarang begitu ya. Karena kita, oh, ini sudah hak saya. Minta. Tapi ada orang yang sampai mendalam. Mikir ketika banyak minta tuh ya Allah. Jangan-jangan saya ini tidak benar-benar dekat kepada Engkau ya Allah. Jangan-jangan dekat saya itu karena tendensi. Sebenarnya saya lebih dekat sama hajat saya. Kalaupun saya dekat sama Anda ya Allah, ya karena hajat saya banyak gitu. Jadi ya coba ketika kita dekat sama orang tendensius dan orangnya tahu, mesti nggak enak gitu kan. Ini orang deket-deket paling wah ini nanti sebatang rokok saya muncul ini gitu ya. Deket-deket intinya cuma minta karena udah hafal gitu ya. Udah hafal ini paling deket nanti minta duit ini. Paling nanti utang nih. Paling nanti itu orang yang kalau udah dideketi model gitu udah hafal gitu. Nah, ada orang-orang yang dekat pada Allah kayak gitu itu merasa nggak nyaman. Ini banyak istighfar malah. Walaupun sudah disuruh, minta aja, tapi ya Allah ini. Itu cuma pendekat ini ya, tapi boleh, minta boleh, nggak apa-apa. Minta padahal itu derajat orang kan beda-beda. Ini kan derajat kehalusan hati. Ada orang mau minta itu malu. Ya, kepada Allah malu. Nah, orang kayak gini ini derajatnya udah lewat tuh, jarang minta. Dia hanya minta yang apa sederhana saja ya Allah. Makanya ada doa yang ringkes. Jadi karena Nabi itu tahu derajat orang itu beda-beda. Ada yang langsung ya kalau minta pada Allah clear to the point, diajari juga. Doa minta dilunasi utang ya ada redaksinya. Doa yang minta agar dagangan laris ya ada. Doa yang minta agar dapat jodoh ya ada. Doa ini macam-macam hajat itu ada
risalah doanya diajari kita ya sama ulama, sama nabi juga diajari. Sudah sama, sudah dengan judulnya ini untuk apa, ini untuk apa. Kan ada kayak seperti itu. Tapi juga ada nabi itu ngajari gini. Orang-orang yang malu, yang terlalu banyak ya memang hajatnya banyak. Tapi kalau disebut satu-satu malu di hadapan Allah gitu ya. Itu ada doa ringkes gitu ya. Yang bunyi doanya itu ya Allah, ya Allahumma Allahumma ini as'aluka ma sa'ala bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma ini as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta semua kebaikan yang nabimu minta. Itu kan ringkes. Ya Allah, saya minta semua kebaikan yang nabimu minta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minta. Kemudian dan saya berlindung kepadamu yang Nabi Muhammad SAW berlindung dari semua keburukan yang Nabi Muhammad SAW berlindung. Jadi itu ringkes, nggak usah dirinci. Ya, kan doa Nabi banyak, Nabi ngajarkan ini. Ya, cuma Allahumma ini as'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammad SAW wa a'udzubika min syarri ma sa'ala apa? Wa na'udzubika min syarri ma apa itu berlindung itu apa? Wa a'udzubika min syarri ma dari keburukan apa yang Rasul itu berlindung darinya. Ya. Jadi redaksinya itu saya berlindung dari keburukan apa yang Rasulullah SAW berlindung darinya. Nah itu sudah meliputi semua. Ya, kita kan nggak pengen kena bencana, kita kan pengen rezekinya lancar, kita kan pengen ini dan sebagainya. Itu sudah diringkas dengan doa pendek. Makanya doanya nggak terlalu panjang. Habis sholat dikir sebentar apa itu doanya Allahumma inni as'aluka min khairi masalah kami nabiyyuka Muhammad SAW gitu kan. Udah selesai gitu sama yang berlindung tadi. Rampung gitu kan. Tapi ada yang dirinci. Ya kalau dirinci itu yang ini hajatnya banyak. Ya lama, doanya lama. Tapi derajatnya itu sama yang ringkes itu ya udah pasrah sama Allah gitu ya. Karena hasilnya pun sama. Yang doanya panjang, mintanya panjang itu ya tetap akan dikasih sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Yang doanya ringkes pun juga akhirnya dipasrahkan semuanya kepada Allah. Nah itu apa namanya kedekatan orang dengan Allah itu memang tadi bahasanya macam-macam. Nah makanya di sini makin dekat makin banyak istighfar karena melihat potensi kebaikan yang seharusnya bisa berlebih itu lewat. Tapi kalau orang bodoh nggak bisa beramal sedikit aja udah bangga. Wah, ini coba kalau orang itu nggak saya kasih, lapar tuh bisa mati itu orang gitu ya. Itu, apa namanya, nggak jadi fokusnya ke orangnya, bukan ke dirinya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada yang menerjemahkan, dalam hartanya itu ada hak bagi sail. Sail itu orang yang meminta-minta. Wal mahrum itu adalah orang yang, memiliki hajat, kebutuhan, tapi tidak meminta-minta. Kalau sail itu orang miskin, tapi dia minta dan itu punya hak untuk minta. Jadi setiap orang apa itu punya hak untuk meminta yang memang diizinkan oleh syariat. Makanya di tafsir Ibnu Katsir itu ada orang-orang yang memang memiliki hak untuk minta walaupun dia datang dengan naik kuda. Orang punya kuda itu kan berarti dia punya duit gitu ya. Tapi setiap orang jangan dilihat statusnya dulu dia naik kuda, naik apa. Punya hak untuk minta. Ya, punya hak untuk minta. Makanya ada orang-orang yang memiliki harta, yang dalam harta itu dia sediakan untuk orang yang minta. Tapi ada juga al-mahrum itu maksudnya adalah kalau tadi yang tidak kebagian gitu ya. Tapi maksudnya adalah orang yang miskin, fakir, tapi tidak menunjukkan kemiskinan dan kefakirannya dan tidak minta-minta. Nah itu rezekinya didatangkan kepada mereka walaupun tidak minta. Itu hanya pemahaman dari orang yang muhsinin tadi. Itu lihat ini orang kelihatannya hidupnya agak susah gitu ya. Rumahnya begini, kerjaannya juga ini dan sebagainya dan dari penampakannya mungkin susah gitu ya. Akhirnya dia nggak perlu nanya, "Pak butuh apa-apa?" Datang ngasih gitu ya. Nah itu hakul lisaili wal mahrum itu yang model tidak minta-minta itu karena menjaga keperwiraan atau menjaga harga diri. Tapi kalau yang sail itu yang memang ya miskin betul dan dia minta-minta gitu ya.
ngetuk pintu orang, sehingga kita ketika ada peminta-minta, jangan di-judge, ya jangan di-judge. Kalau kita punya kasih, kalau enggak usah, enggak apa-apa. Tapi jangan di-judge. Di-judge itu langsung divonis, "Ah, ini orang harusnya kan bisa ini, bisa itu," gitu. Ngapain juga minta-minta? Ya karena setiap orang punya hak untuk minta-minta. Masalah nanti kemudian ternyata hak itu disalahgunakan. Sebenarnya mampu tapi terus dia minta-minta, ya kayak kita lagi naik di angkot, masuk orang badannya keker, tatoan, tapi terus ngancem-ngancem minta gitu ya. Nah itu kita kan kesel juga, ini orang enggak ini, enggak apa-apa, kita kesel itu wajar gitu ya. Tapi kalau karena dia memang minta, ya kalau ada dikasih, kalau enggak ya enggak usah. Prinsipnya seperti itu. Ya kalau kita terancam terus ngasih, ya itu jadi kejahatan. Kejahatan buat si yang karena dia dengan nada sedikit mengancam, artinya memaksa. Tapi kalau kita nggak ngasih juga nggak ada masalah dan sebagainya ya. Kalau mampu ngasih, kalau enggak ada masalah. Karena ketika ngasih kita dapat pahala, ya. Kita dapat pahala. Masalah nanti pahala buat kita, tapi bencana buat dia itu kan urusan dia. Karena dia sudah mengambil risiko untuk minta-minta. Karena kalau dia bukan orang yang berhak untuk minta-minta, harta minta-minta dia itu nanti di akhirat jadi pertanggungjawaban. Gitu. Orang dia bisa punya energi dan kemampuan untuk mencari gitu ya, berusaha kok minta-minta. Itu dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu dicakari sendiri dengan kuku-kukunya yang tajam ya. Sampai akhirnya tinggal tengkoraknya saja. Itu sendiri dicakari gitu ya. Ibaratnya kayak orang ini kok nggak punya muka, nggak punya malu gitu ya. Orang punya potensi, dikasih karunia potensi yang sama dengan yang sehat-sehat, yang lain memanfaatkan potensi kok dia cuma dengan gampangnya minta ya. Kalau buat kita kasih aja enggak apa-apa, tapi buat dia itu resikonya semuanya di orang yang minta-minta ini. Ya. Tapi bukan berarti tadi dilarang minta-minta. Karena semalam kita juga sudah bahas yang tentang Nabi Musa, Nabi Khidir, itu pun ketika mendatangi satu kota, ya, di sana mereka lihat ada tembok ya, kemudian dibangun gitu. Tapi sebelumnya itu minta dulu, minta makan, minta dijamu ya. Itu boleh karena hak Ibnu Sabil itu minta-minta. Nah, wa fi amwalihim haqqul lisail. Sail itu yang kayak gitu-gitu. Ada yang sengaja minta, tapi ada juga yang sebenarnya butuh tapi tidak minta-minta. Itu namanya al-mahrum ya. Baik, sampai ayat ke-19. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. 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 Uji ya. 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 Ya, jadi sebenarnya masuk surga itu gampang apa susah sih gitu ya. Kok ini yang satu kelihatannya gampang banget ini. Satunya ini kok kelihatannya kok susah banget gitu ya. Jadi begini, Al-Qur'an itu kan ingin menjelaskan gitu kan. Hakikinya, ya hakikinya surga itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Artinya perlu perjuangan. Semuanya perlu perjuangan. Tetapi bagi orang yang mau berjuang itu bisa mudah dan mudahnya itu karena dimudahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk surga yang sudah susah itu jangan lagi dipersusah dengan cara kita menyampaikan. Ya, dengan cara kita menyampaikan. Artinya betul yang namanya masuk surga itu susah. Tetapi jangan ditambahi dengan kesusahan yang berasal dari kita sang penyampai. Sehingga kita perlu membuat strategi. Kan kita marketing. Marketing itu kan pengennya mempermudah. Walaupun S dan K-nya ditulis kecil-kecil. Begitu SK dan K-nya itu dibaca ternyata berat juga gitu. Tapi kan promo gitu ya. Harga banting harga 90% gitu kan. Diskonnya gitu kan. Tapi tulisannya S dan K berlaku. Begitu didatangi
Ini pakai wah, Pak yang 90% cuma buat 2 orang gitu ya. Yang lainnya harga normal Pak udah telat, itu yang 2 udah itu. Oh gitu ya loh. Iya 90% kan S dan K hanya berlaku 2 orang ternyata. Nah, maksudnya itu mempermudah orang biar tertarik. Tapi nanti pelan-pelan ketika dia sudah menapaki jalan mujahadah, ya. Jadi ketika apa namanya jalan itu nanti akan mencapai level-level yang susah-susah itu. Tapi level yang susah itu kan entar. Jangan orang baru masuk sudah dikasih yang susah-susah, dikasih yang mudah-mudah. Nah, begitu mudah itu rutin dijalani, nah, akhirnya yang susah pun juga terasa mudah. Nah, itu bahasa marketing sebenarnya. Tapi aslinya masuk apa surga itu gimana? Susah. Enggak usahlah masuk surga. Masuk neraka itu apakah mudah? Lebih susah sebenarnya. Lebih susah. Kenapa? Menderita. Masuk neraka itu menderita. Karena bukan menderitanya nanti di neraka itu masuk neraka itu masih ya itu jelas di dunia saja. Apa enaknya orang menikmati sesuatu yang enggak seberapa tapi tekanan batinnya besar. Ya, kita kan cuma ngelihat aja itu koruptor tuh enak-enakan ke sana. Enak ya. Dapat duit 2 triliun, ya bayar hakim ini keluar ya paling dapat hukuman berapa bulan, keluar rekeningnya masih gemuk gitu kan. Tapi enggak semudah itu. Manusia itu punya hati. Dia akan disiksa sampai mati dengan kekayaannya itu. Entah siksaan dohir, entah siksaan batin. Dohirnya mungkin ya hanya senyantai-nyantainya orang maksiat, hatinya itu disiksa. Itu manusia. Jadi berat orang jalani apa namanya, jalani maksiat itu sebenarnya lebih berat. Cuma kan ada orang yang mau menempuh itu gitu ya. Makanya sebenarnya masuk surga itu kalau katanya diuji berat ini jangan harap mau masuk surga kalau masih kayak gitu-gitu. Itu sudah orang-orang yang di level sahabat. Sahabat itu harus dibegituin. Ya, karena jadi contoh. Tapi kalau kita ya jangan langsung orang baru masuk tertarik apa itu, jangan harap kamu masuk surga gitu kan. Orangnya masih masih apa mualaf gitu kan. Istilah mualaf itu kan berarti dia sedang dilembutkan hatinya. Jangan dilembutkan dengan kamu gitu nggak diterima gitu kan. Batal kamu itu. Harusnya begini-begini baru itu. Ya gimana mau langsung masuk Islam gitu ya. Tiba-tiba berat amat ya. Akhirnya nggak jadi ya kita jadi penghalang. Ya. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang orang bisa jalani di level yang paling berat langsung enggak. Level itu mesti ada level mudah. Olahraga, ya atlet kan ada itu main bola. Main bola itu 90 menit itu orang lari ke sana kemari. Kita saja coba lari cuma ya 30 menit keliling. Itu sudah menit kesekian tuh udah ngos-ngosan itu udah susah. Itu 90 menit lari ke sana kadang sprint, kadang lambat, kadang ini dan mereka itu tidak langsung bisa. Kita bisa menikmati tontonannya, wih ini begini begitu, bahkan ngomentari, wah ini pemainnya bodoh banget, kurang kenceng larinya, coba larinya lebih kenceng bisa, lah coba terjun ke situ, gitu kan. Lari baru berapa ini aja udah mungkin pingsan, langsung stroke di lapangan. Dia bisa begitu itu tidak mudah. Ya dia mesti latihan dulu. Yang tadinya lari 10 menit ngos-ngosan, sampai akhirnya kuat 30 menit, sampai 60 menit, sampai sejam, sampai 2 jam, bahkan bisa maraton dan sebagainya itu karena dari awal dia jalani dulu pelan-pelan. Sehingga apakah maraton itu mudah? Kalau ditanya ke orang yang biasa ikut turnamen maraton 42 kilo itu, ah gampang, ayo tak ajari, gampang. Ayo kelihatannya gampang, dia bilang gampang. Iya lah, saya coba dari ini lari ini kan coba lihat, bisa kan gitu. Begitu dicoba baru nyampe, wah nggak kuat saya enggak apa-apa, nanti kita latih gitu kan. Jadi apakah surga itu mudah atau susah? Mudah, tapi untuk bisa mencapai level mudah orang perlu dilatih. Latihannya dari yang benar-benar mudah, naik level sampai yang paling susah gitu kan. Sampai kepada sahabat-sahabat yang tadi itu tidak tergoda urusan dunia dan sebagainya, kan nyaman hatinya tenang. Tapi apakah mencapai itu mudah? Tidak semudah yang terlihat gitu ya. Yang lain
Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam hambanya yang dimudahkan untuk menjalankan taat. Hal yang susah-susah diperlihatkan pada kita jalan-jalan mudahnya. Jangan sampai kita melihat amalan agama itu semuanya susah. Ini harapan kita kepada Allah, dimudahkan dan kita istiqomah menjalankan perintah Allah. Allahumma amin. Kita akhiri sekian, tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.